Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peternak. Nah, kembali lagi kita di channel peternak pemula. Nah, kali ini kita akan membahas tentang MB atau mata biru. Nah, apa itu mata biru? Nah, mata biru itu adalah suatu penyakit atau virus yang sangat mematikan bagi entok. Nah, ini adalah mata biru adalah penyakit musiman, yang mana ketika mata biru itu datang biasanya di musim penghujan. Nah, di musim penghujan ini adalah musim tumbuh dan berkembangnya suatu virus yang ada dalam kandang ataupun suatu penyakit yang ada dalam kandang. Nah, sengaja pagi hari ini saya mengawali hari ini di suatu kolam ikan. Nah, bisa dilihat cuaca hari ini alhamdulillah cerah setelah kemarin diguyur hujan. Nah, alhamdulillah hari ini bisa cerah kembali. Nah, di musim penghujan ini musim musim penyakit bagi semua ternak, entah itu ternak entok, ayam, ikan, semua ternak itu semuanya bisa saja terserang kena penyakit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara penanganan dan bagaimana mengobati penyakit MB yang bisa menyerang ke ternak kita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya hari ini kita ngopi dulu. Nah, kita ngopi dulu ya. Kita awali pagi ini dengan segelas kopi agar hidup kita bisa lebih semangat untuk hadapi hari-hari ini. Oke rekan-rekan, kita ngopi dulu. Mantap. Jangan lupa ngopi, kita ngopi dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Sekarang kita langsung ke kandang saja. Nah, inilah dia rekan-rekan kandang entok saya ketika pagi hari. Alhamdulillah sinar matahari dari timur ke barat langsung masuk ke dalam kandang. Nah, sengaja saya membuat kandang ini menghadap ke timur. Ini bukan tanpa tujuan ya. Pertama, tujuannya adalah bisa mengeringkan kandang yang entok yang biasanya basah atau lembab disebabkan karena percikan air yang ketika si entok itu minum. Nah, kalau kandang sudah lembab itu akan sangat mudah segala penyakit ataupun virus berkembang biak. Yang kedua, tujuannya adalah ketika sinar matahari masuk dan mengenai seluruh badan entok kita pun akan jadi sehat. Karena sinar matahari pagi itu sangatlah bagus untuk kesehatan entok ataupun untuk diri kita sendiri. Kalau diistilahkan, sinar matahari pagi itu adalah desinfektan sekaligus antibodi untuk semua ternak yang ada dalam kandang kita. Itu kenapa? Karena sinar matahari pagi itu yang pertama bisa mengeringkan atau membunuh virus atau suatu penyakit yang ada dalam kandang kita. Dan yang kedua, entok pun bisa jadi sehat karena langsung terkena sinar matahari pagi. Nah, itulah kenapa saya membuat kandang ini menghadap langsung ke timur atau menghadap langsung ke sinar matahari pagi. Nah, makanya ketika rekan-rekan membuat kandang semi modern seperti ini, harus dirincikan dulu, harus benar-benar matang untuk pembuatan kandangnya. Dan sekarang kita akan lanjut bahas tentang MB. Nah, bagaimana sih cara penanganan dan pengobatan MB itu? Nah, MB atau mata biru adalah suatu momok yang sangat menakutkan bagi peternak, entah itu peternak ayam ataupun entok, sama saja. Nah,
penyakit ini sangatlah cepat menular ketika suatu ternak kita terkena MB. Makanya bagaimana cara penanganannya, simak terus kelanjutan videonya, jangan skip ya. Kita akan bahas step by step. Yang pertama, pisahkan dulu entok yang masih sehat ke kandang yang baru. Misalkan rekan-rekan tidak punya kandang baru, lepaskan saja di halaman rumah atau di belakang rumah. Nah, ini bertujuan untuk meminimalisir entok yang masih sehat terkena MB. Nah, karena di sini MB adalah atau mata biru adalah virus yang sangat cepat menular, maka disarankan pisahkan terlebih dahulu entok yang masih sehat, bukan yang masih sakit. Kalau rekan-rekan memisahkan entok yang sakit terlebih dahulu, nah, saya yakin cepat atau lambat entok yang masih sehat pasti akan cepat tertular. Nah, ini pengalaman saya dulu waktu pertama kali ternak entok dan langsung terkena MB. Itu disebabkan karena virus MB sudah menyebar dalam kandang. Jadi memisahkan entok yang sakit, otomatis kandang yang tadi sudah terkontaminasi MB atau virus MB itu akan cepat menyebar ke entok-entok yang lain. Nah, itulah alasannya kenapa yang harus dipisahkan pertama kali adalah entok yang masih sehat. Yang kedua, sanitasi kandang. Lakukan sanitasi kandang secara berkala minimal selama seminggu. Ini bertujuan untuk membunuh virus MB yang sudah mengkontaminasi kandang. Rekan-rekan bisa menggunakan Baiklin untuk sanitasi kandang, karena desinfektan yang paling murah itu adalah cuman Baiklin. Lakukan penyemprotan atau sanitasi ke seluruh kandang, baik itu kandang yang belum terkontaminasi MB ataupun yang sudah. Utamakan yang harus disanitasi pertama adalah kandang yang belum terkontaminasi. Nah, selanjutnya terakhir sanitasi kandang yang tadi terkontaminasi MB. Nah, ini bertujuan untuk meminimalisir virus MB menyebar ke kandang yang baru. Karena ditakutkan kalau kita sanitasi terlebih dahulu kandang yang sudah terkontaminasi, biasanya akan terbawa ke kandang yang belum terkontaminasi. Nah, itu disebabkan karena alas kaki yang kita pakai sudah menginjak atau sudah terkontaminasi dari kandang yang terkena MB tadi. Tahap yang ketiga adalah mengobati entok yang sakit. Tapi sebelum lanjut ke tahapan yang ketiga, kita kasih makan entok-entok dulu. Let's go. Nah, sekarang lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu cara mengobati entok yang sakit terkena MB. Nah, rekan-rekan, saya biasanya mengobati entok yang sakit terkena MB ini adalah menggunakan jamu-jamuan. Ada juga yang menggunakan macam bagai obat-obatan. Tapi di sini saya biasa menggunakan jamu-jamuan. Nah, jamu-jamuan yang di sini saya bahas adalah bahan-bahannya atau komposisinya terdiri dari bawang putih, jahe, kunyit,
temulawak, gula merah, dan daun pepaya. Nah, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu dihaluskan, lalu dicampurkan dan dimasak. Ketika sudah matang atau sudah jadi, itu kita ambil airnya saja. Nah, kira-kira seperti ini penampakan jamu-jamuan yang saya sebutkan tadi. Nah, jamu-jamuan ini adalah bahan-bahan alami yang biasa saya gunakan untuk mengobati entok yang terkena MB. Dan alhamdulillah, semenjak saya menggunakan jamu-jamuan ini, entok yang sakit yang terkena MB ini alhamdulillah jadi sehat kembali. Cara penggunaannya seperti apa dan gimana? Biasanya saya gunakan jamu-jamuan ini dicampur dengan air minum dan dicampur juga dengan pakan. Kalau misalkan entok yang sudah parah, yang malas makan, biasanya itu kita bisa lolokkan jamu-jamuan ini ke entok yang sakit tadi menggunakan sepet atau bekas suntikan. Dan untuk makannya pakai nasi anget dan dicampur dengan piterna atau pitacik. Dan jamu-jamuan ini bisa juga digunakan untuk harian. Dan untuk pemberian pakan dan jamu-jamuan ini usahakan sehari 3 kali atau 4 kali. Nah, itu untuk proses mempercepat penyembuhan si entok tersebut. Dan saya ingatkan kembali, ketika memberi makan pun usahakan kita berikan makan terlebih dahulu entok-entok yang sehat. Dan tujuannya, kembali lagi saya ingatkan, itu untuk meminimalisir penyebaran virus MB ke entok yang masih sehat. Dan alhamdulillah, entok-entok yang ada di dalam kandang saya ini itu kebanyakan lulusan MB. Terakhir entok saya yang terkena MB itu bulan lalu. Nah, ini yang warna hitam putih itu yang sekarang lagi mengeram. Nah, itu terakhir terkena MB. Tapi alhamdulillah berkat jamu-jamuan yang saya buat tadi, entok yang tadi sakit kena MB itu bisa sehat kembali dan sekarang sudah mengerami. Sekian dulu video pembahasan tentang MB hari ini. Semoga bermanfaat. Dan yang baru gabung, silakan ketik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan info terbaru dari channel Peternak Pemula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera peternak.